Selamat pagi. Selamat pagi Pak Iya, Fadli. terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya untuk bertemu hari ini. Iya Pak. Sebelum kita mulai, saya ingin memastikan nih bahwa kita memiliki tujuan Iya. yang jelas untuk sesi praprofesi ini. Iya Bapak. Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi apa, yang mana apakah itu princess mendengarkan aktif atau mengajukan pertanyaan berbobot. Oh begitu ya Pak. Iya, saya sangat berharap sekali Pak bantuan dari Pak Fadli nih. Ya. Saya ingin meningkatkan kemampuan coaching saya itu mendengarkan aktif Pak. Ya. Karena saya merasa selama ini saya masih berpikir apakah saya bisa melaksanakan kemampuan mendengar aktif ini ketika saya melakukan coaching kepada coach saya. Baik, mendengarkan aktif adalah aspek yang sangat penting ya Bu ya. Iya Pak, sangat. Ya. Dalam coaching ini sangat penting itu Bu. Bagaimana nih nanti Ibu ingin saya amati selama sesi coaching berlangsung. Iya Pak, saya ingin ketika saya melakukan coaching sama coach saya, Bapak tuh bisa merespon, bisa memberikan pernyataan atau pertanyaan, bagaimana saya merespon. Nah, ini coach saya nih di depan saya, bagaimana saya bisa meningkatkan, yaitu bisa mengeksplor masalahnya. Kemudian saya ingin tahu apakah saya ini sudah benar-benar dengan penuh perhatian memberikan tanggapan yang sesuai kepada coach saya. Seperti itu Pak. Ya. Saya akan memperhatikan hal tersebut Ibu. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap kemampuan mendengarkan aktif saat ini? Oh iya Pak, saya menilai kemampuan mendengar aktif saya cukup baik Pak. Tetapi kalau dikatakan cukup baik, masih ada kekurangannya seperti itu Pak. Saya masih sering ingin membutuhkan ruang untuk meningkatkan, terutama dalam memberikan ruang kepada coach saya untuk mengutarakan pemikirannya, permasalahannya secara bebas kepada saya, seperti itu. Saya mengerti. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Bu? Oh, saya berharap ya Pak ya, dengan adanya observasi ini saya bisa meningkatkan umpan balik Pak. Umpan balik yang sifatnya konstruktif, membangun bagaimana saya mendengarkan coach saya. Terus saya bisa belajar beberapa teknik yang baru untuk meningkatkan kualitas saya ketika mengadakan coaching, kualitas mendengarkan saya sehingga lebih efektif dan dapat membantu coach untuk mencapai tujuannya Pak. Iya. Gitu. Baik Ibu, saya akan memastikan untuk memberikan umpan balik nih yang terstruktur dan detail setelah sesi observasi. Mari kita bekerja sama ya Ibu ya untuk mencapai peningkatan yang signifikan dalam kemampuan coaching Ibu. Apakah ada hal yang ingin Ibu sampaikan atau tanyakan sebelum kita mulai? Kira-kira gimana ya Pak ya? Oh ya, saya rasa itu cukup sudah mencakup Pak semuanya yang saya harapkan. Jadi terima kasih ya Pak ya atas kesediaan waktu Bapak menguatkan saya, memberikan penguatan kepada saya untuk melakukan coaching nanti kepada coach saya. Terima kasih Bapak, Pak sudah membantu saya. Ya. Sama-sama Ibu. Mari kita mulai sesi coaching ini. Saya akan mengamati dengan seksama dan memberikan umpan balik yang bermanfaat nantinya. Iya, semoga sesi ini berjalan dengan baik Ibu ya. Iya Bapak. Terima kasih Pak. Iya Bu. Ya. Assalamualaikum Ibu Ria, apa kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam Bu Evi, kabar saya baik, alhamdulillah Bu.
Bu ya. Sama-sama Bu, kabarnya baik juga. Senang sekali Bu bisa membantu ya hari ini. Jadi saya mau tahu apa yang ingin Ibu capai dari dalam sesi kita coaching hari ini. Saya ingin Bu menumbuhkan minat baca siswa di sekolah saya. Saat ini minat baca siswa itu masih tergolong rendah Bu, dan hal ini berdampak pada prestasi anak-anak di sekolah, prestasi belajarnya Bu. Minat siswa rendah ya Bu di sekolah ya Bu ya. Jadi baiklah Bu, apakah hal ini Ibu memiliki target yang khusus atau yang spesifik dari dengan tujuan ini Bu? Iya Bu, saya ingin meningkatkan rata-rata minat baca siswa itu dari 50% Bu menjadi 70% ya Bu dalam waktu 1 semester ini. 50% sampai 70%. Iya. Itu kalau menurut Ibu ya tuh target yang sangat bagus itu Bu. Sekarang apa Ibu yakin dapat mencapai dengan strategi yang tepat itu? Insya Allah ya. Sekarang kami mau tahu Bu, menurut Ibu nih apa saja faktor yang menyebabkan minat baca di sekolah Ibu itu masih rendah seperti itu? Mungkin faktornya itu Bu ada 3 lah Bu ya. Yang pertama saya pikir begini, faktornya itu siswa kurang terbiasa membaca buku karena lebih tertarik pada gadget dan medsos Bu. Itu yang pertama. Yang kedua, koleksi buku di perpustakaan itu sedikit dan kurang menarik bagi siswa. Nah yang ketiganya itu Bu, guru belum terbiasa mengintegrasikan kegiatan membaca dalam pembelajaran di dalam kelas. Baiklah Bu ya, ada 3 ya Bu ya faktor yang menyebabkan minat siswa itu rendah. Baiklah Bu, coba kita bahas Bu ya, kita lihat satu persatu faktor-faktor tersebut. Menurut Ibu ya, bolehkah kami mengetahuinya apa yang sudah Bu Ria lakukan untuk mengatasi faktor yang pertama itu? Saya sudah mencoba beberapa cara seperti mengadakan lomba baca puisi Bu, baca cerpen, serta mendirikan pojok baca di beberapa kelas. Namun hasilnya masih belum tercapai. Belum tercapai secara optimal ya Bu ya. Iya Bu. Kalau boleh tahu Bu, bagaimana Ibu untuk menanggulangi hal yang faktor kedua ini? Kalau yang faktor kedua itu saya sudah mengajukan proposal ke sekolah untuk menambah koleksi buku di perpustakaan Bu. Namun proposal tersebut masih belum disetujui karena keterbatasan anggaran. Anggaran ya Bu ya. Berarti ini harus pendekatan Bu sama Ibu kepala sekolahnya biar dibuat di RUKAS ya Bu ya. Sekarang kalau boleh sedikit cerita Bu, kalau yang faktor ketiga bagaimana caranya? Kalau yang ketiga itu saya sudah mengikuti beberapa pelatihan tentang bagaimana mengintegrasikan kegiatan membaca dalam pembelajaran. Namun saya masih merasa kurang percaya diri Bu untuk menerapkannya di kelas. Begitu ya Bu ya, kurang percaya Bu. diri. Berdasarkan Bu dari yang ada 3 faktor yang sudah kita bahas tadi, kalau boleh menceritakannya Bu ya, apa saja langkah-langkah yang ingin Bu Ria ambil untuk meningkatkan minat baca di sekolah? Langkah yang itu pertama saya ingin meningkatkan frekuensi kegiatan membaca di sekolah seperti mengadakan kegiatan membaca bersama setiap minggu dan mengadakan lomba baca buku yang berhadiah menarik gitu Bu. Yang kedua
saya ingin berkolaborasi dengan orang tua siswa supaya dia itu mendorong minat membaca anaknya di rumah. Itu. Yang ketiga, saya ingin mengikuti pelatihan lebih lanjut tentang bagaimana mengintegrasikan kegiatan ini, kegiatan membaca dalam pembelajaran, dan kemudian mensosialisasikannya kepada guru-guru di sekolah. Oh ya Allah Bu, itu langkah-langkah yang Ibu ambil itu bagus sepertinya Bu. Banyak dampaknya. Misalnya pertama tadi Ibu adakan lomba, jadinya buku-buku menarik ya Bu ya bagi anak-anak. Yang kedua meningkatkan kemampuan Ibu Ria, kemudian berkolaborasi dengan orang tua ya Bu. Terus sama rekan sejawat ya Bu. Iya ya Bu, itu sangat bagus sekali. Tapi apakah Bu Ria yakin dapat melaksanakannya? Saya yakin dengan kuat, tekad yang kuat dan kerja keras Bu. Iya. Yang penting niatnya dulu Bu. Niatnya Bu ya, semangat gitu ya. Saya yakin sekali saya dapat mencapai tujuan ini Bu. Baguslah Bu, kalau Bu Ria yakin semangat pasti bisa ya Bu ya. Semoga nanti apa yang Ibu Ria usahakan itu dapat menginspirasi guru-guru di sekolah. Amin. Dan meningkatkan minat baca siswa ya Bu. Rajin baca buku. Baik Bu, jadi saya ingin Bu Ria itu jadikan komitmen dalam apa yang ingin Bu Ria jadikan komitmen di dalam sesi coaching kita ini. Saya berkomitmen untuk melaksanakan langkah-langkah yang tadi kita bahas bersama Bu. Yaitu yang pertama, meningkatkan frekuensi kegiatan membaca di sekolah. Yang kedua, berkolaborasi dengan orang tua siswa. Yang ketiganya, mengikuti pelatihan tentang kegiatan membaca dan pembelajaran. Itu Bu. Begitu ya Bu ya. Pokoknya semangat ya Bu ya. Iya. Baik Bu Ria, saya untuk kedepannya saya akan membantu, memantau, mendukung, melihat kemajuan yang Bu Ria lakukan dalam mencapai tujuan. Di dalam arti saya mendorong Ibu memberikan semangat ya Bu ya. Seperti itu. Saya sangat berterima kasih banyak Bu atas bantuan Ibu. Terima kasih sekali. Iya, sama-sama Bu Ria. Saya juga ikut senang bisa membantu seperti itu ya Bu. Bu, kalau boleh diketahui ada hal lain ya Bu yang ingin Ibu sampaikan? Sepertinya tidak ada Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching ini Bu. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu Ria, semoga kita ada di ruangan ini. Berharap sesi coaching ini menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi siswa kita. Targetnya 70% tadi. Amin. Semoga bisa tercapai ya Bu ya. Amin Ibu. Iya, terima kasih. Baik, assalamualaikum Bu Evi. Iya, waalaikumsalam Pak. Iya. Selamat pagi. Iya, selamat pagi Pak Fadli. Baik, bagaimana kabarnya Ibu? Oh, alhamdulillah baik Pak. Walaupun keadaan agak panas-panas dikit cuacanya, tapi tetap semangat Pak. Baiklah Ibu, langsung saja kita bahas sesi coaching tadi. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi mendengarkan aktif tadi Bu? Begini Pak, saya merasa sudah cukup baik Pak dalam mendengarkan aktif ya. Saya berusaha untuk fokus kepada coach saya ketika saya mengajukan pertanyaan, dan ketika coach menjawabnya, memberikan jawaban tentang hal-hal apa yang saya tanyakan. Kemudian saya memperhatikan, kemudian untuk dalam menggali pertanyaan untuk lebih jauh lagi. Baik, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Yang membuat seperti itu Pak ya. Saya perhatikan kalau
Koci terlihat nyaman. Ya, nyaman dia, terbuka. Iya. Saat melakukan coaching dengan saya, dia coach juga nampak saya lihat itu dengan mudah Pak ya. Dia fokus ketika pada topik saya mau coaching dia itu Pak. Iya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Ibu? Oh boleh saja Pak. Kan saya malah menunggu itu Pak. Apa solusinya? Iya. Jadi kan buat pencerahan bagi saya juga Pak. Iya, baik Ibu. Saya mengamati tadi pada saat sesi awal Ibu melakukan prinsip dengan hal baik. Iya, Hal ini membantu koci untuk merasa didengarkan dan dipahami. Alhamdulillah Pak. Yeah. Terima kasih ya Pak atas penilaiannya. Jadi saya ini excited Pak, saya enak mendengarkannya, senang. Berarti saya nggak ada terjadi hubungan yang baik dengan koci yang Pak Arya. Senang saya mendengarkannya. Baik, saya juga mengamati bahwa Ibu menggunakan teknik probing untuk menggali lebih dalam apa yang koci pikirkan dan rasakan. Hal ini membantu koci untuk lebih memahami diri sendiri dan menemukan solusi dalam masalahnya. Ya Pak, memang teknik probing itu suatu cara yang sangat bisa kita gunakan untuk coaching Pak. Jadi saya sengaja Pak menggunakan teknik ini. Iya Pak. Iya Bu. Namun demikian Ibu, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Iya Pak. Misalnya tadi ada coach menceritakan tentang tantangan dalam menumbuhkan minat baca siswa. Saya mengamati bahwa Ibu lebih banyak memberikan saran. Daripada mengajukan pertanyaan Ibu. Hal ini bisa membuat koci merasa tidak dihargai pendapatnya dan kurang termotivasi untuk memberi solusinya sendiri Bu. Begitu ya Pak. Oh maaf ya Pak, saya tuh tidak menyadari kalau sudah dengan coach itu ibaratnya kita ngajukan pertanyaan merasa gimana gitu. Kamu coach harus dengar. Mau ya Pak, saya tidak menyadarinya Pak. Terima kasih ya Pak atas masukannya jadi pelajaran saya. Sama-sama Ibu, sama-sama. Iya. Baik Ibu, dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di situasi ini? Oh iya Pak, saya ingin lebih fokus lagi untuk mengajukan pertanyaan Pak ya, pertanyaan yang terbuka kepada coach saya. Kemudian pertanyaan maksudnya tuh secara langsung kepada coach saya, bisa untuk melatih diri saya untuk lebih empati, lebih merasa terlibat memahami coach yang dialami coach Pak. Keren. Iya. Makasih Pak. Baiklah Ibu. Saya yakin dengan usaha dan latihan Ibu dapat menjadi coach yang semakin handal Ibu dalam mendengarkan aktif. Iya Pak, saya juga berharap demikian. Terima kasih banyak ya Pak ya atas bimbingan Pak Fadli, sehingga saya merasa terbantu dalam coaching ini Pak. Nanti saya akan melakukan coaching, jadi saya ingat apa yang Bapak Fadli sampaikan kepada saya. Sama-sama Ibu, saya senang bisa membantu Ibu ya. Saya senang sekali. Hasil pengamatan saya hari ini akan saya catat ke dalam POM Supervisi Akademik. POM Supervisi Akademik ya Pak? Iya. Oh seperti ini ya Pak? Iya, saya catat. Iya. Oh iya Pak, ada di sini. Iya, saya catat. Iya Pak. Baiklah Pak Fadli. Baik Bu, sebagai penutup, apa yang Ibu dapat dari proses supervisi ini Bu? Apa yang Ibu dapat?
Itu ya Pak, saya ini banyak pelajaran yang saya dapatkan dari bicara-bicara dengan Bapak Fadli hari ini ya Pak ya. Saya bisa belajar menjadi coach ya, menjadi coach. Bagaimana kita empati kepada coach kita, mengajukan pertanyaan lebih berbobot, coach dapat mengeksplor masalahnya ya Pak ya. Kemudian lebih efektif dan saya bisa mendengarkan aktif coach saya. Jadi saya banyak sekali mendapatkan masukan dan saran yang berharga dari Pak Fadli hari ini Pak. Ya, saya senang mendengarnya Bu, senang sekali mendengarnya. Iya. Saya harap Ibu dapat terus belajar ya, belajar dan berkembang sebagai coach. Oh, terima kasih ya Pak Fadli atas sarannya, atas waktunya hari ini. Semoga saya bisa menerapkannya kepada coach saya. Sama-sama Ya, Ibu. sama-sama Pak.